Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vinka Indriani. Kali ini akan membahas tentang kepribadian yang diampu oleh Ibu Anissa Herlidasari MPD. Apa itu kepribadian? Jadi menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Inger, kepribadian itu keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan keseluruhan. Sedangkan menurut Bauer, kepribadian itu corak tingkah laku sosial seseorang yang meliputi corak kekuatan, dorongan, dan keinginan sikap-sikap. Kubert juga mengatakan bahwa kepribadian itu gabungan dari keseluruhan sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Jadi, kepribadian itu adalah sebuah perilaku ataupun tingkah laku sosial seseorang. Namun, kepribadian ini terbentuk bukan sejak lahir atau kodrati, melainkan terbentuk karena adanya sosialisasi, baik itu perasaan, pemikiran, perilaku, ataupun sikapnya. Kepribadian seseorang ini terbentuk berdasarkan sosialisasi seseorang atau pengaruh dari interaksi dan pengalaman hidup. Dan kepribadian ini dapat diubah ataupun dibentuk. Lingkungan menjadi salah satu faktor pengaruh kepribadian seseorang. Biasanya ciri-ciri yang menonjol pada seseorang itu seperti dia pemalu, emosian, ataupun supel. Adapun konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian seperti karakter itu dapat dibentuk. Temperamen itu bisa secara biologis ataupun fisiologis, sifat seseorang, ciri, dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika kita membicarakan tentang kepribadian, kita pasti akan mengingat tentang dua hal, yaitu ekstrovert dan introvert. Nah, jadi ekstrovert itu dia kepribadiannya suka bertemu dengan banyak orang, dan salah satu untuk mencarger dirinya itu dengan cara dia berkumpul ataupun melakukan aktivitas dengan banyak orang. Sedangkan untuk kepribadian introvert, dia suka menyendiri. Terkadang untuk mencarger dirinya, si introvert ini dia akan melakukan hal-hal yang dia senangi, seperti dia menyendiri di kamarnya atau membaca buku. Itu adalah menjadi salah satu mencarger dirinya si introvert ini untuk dia mempersiapkan dirinya agar bisa berinteraksi dengan banyak orang. Apa itu kepribadian yang sehat? Seseorang dikatakan memiliki kepribadian yang sehat jika dia memiliki kemampuan dalam diri sendiri yang realistik atau bisa menilai dirinya sendiri. Selanjutnya, bisa menilai situasi secara realistik, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang didapat secara realistik, dapat menerima tanggung jawab, dan memiliki kemandirian. Seseorang dikatakan memiliki kepribadian yang tidak sehat jika yang pertama dia mudah marah ataupun tersinggung, sering merasa tertekan, stres ataupun depresi, dia bersikap kejam ataupun suka mengganggu orang lain, tidak bisa menghindar dari perilaku menyimpang, kebiasaannya suka berbohong, cenderung hiperaktif, dia bersifat memusuhi semua bentuk otoritas, dan senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Perlu kita ketahui, dalam tes kepribadian ini tidak ada benar ataupun salah, karena tes kepribadian itu untuk melihat kepribadian seseorang dan menilai. Cara penilaian kepribadian ini bisa bersifat ilmiah ataupun bersifat pra-ilmiah. Tes kepribadian yang bersifat ilmiah dapat kita lakukan seperti tes Prosya psikologi, seperti menggunakan kartu bercak-bercak, tes melengkapi gambar seperti titik, garis melengkung, zigzag, dan lain-lain. Tes TAT, Thematic Apperception, tes objektif, tes Minoseta, dan yang terakhir tes dengan menjawab pertanyaan. Sedangkan tes yang bersifat pra-ilmiah
bisa kita lakukan seperti tes cirilogi dengan pemahaman lewat cara melihat guratan tangan. Selanjutnya juga ada tes astrologi atau yang sering dikenal itu sebagai zodiak atau perbintangan. Grafologi melihat dari tulisan seperti tanda tangan ataupun guratan-guratan tulisan. Fisiognomi atau bisa dilihat dari wajah. Tes frenologi yaitu tentang ilmu tentang tengkorak. Dan yang terakhir tes onikologi dengan melihat kuku. Tetapi untuk teori yang bersifat prailmiah ini belum ada teorinya. Perubahan kepribadian dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor lingkungan sosial, budaya, dan faktor diri sendiri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepribadian itu ada hereditas ataupun secara genetik, lingkungan, dan kebudayaannya. Kepribadian dalam psikologi sekolah, lingkungan belajar siswa berperan dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan, dapat meningkatkan keaktifan belajar, dan bangunan fisik sekolah serta kondisi yang ada di dalamnya seperti ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dan pengaturan tempat duduk yang strategis. Lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Adapun kebutuhan atau stimulan untuk mencapai prefeksi psikologis humanis, yaitu kebutuhan secara psikologis, keamanan atau rasa aman, hasrat dan cinta, penghormatan ataupun kepercayaan diri, kompetensi, kecukupan, prestasi dan kebebasan, harga diri seperti penghargaan dalam bentuk pengakuan, perhatian, prestise, respek, dan kedudukan. Selanjutnya itu kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika, dan aktualisasi diri. Selanjutnya pengaruh media dan proses budaya terhadap kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang yang terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Di sini pengaruh media sosial terhadap kepribadian seperti budaya berkomunikasi melalui media sosial yang dapat membawa dampak lain jika terlalu sering kita menggunakannya. Contohnya seperti Instagram, Facebook, ataupun YouTube itu dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengubah pola interaksi sosial antara sesama manusia dalam berkomunikasi. Nah, setelah penjelasan panjang lebar di awal tadi, kira-kira kawan-kawan di sini sudah memahami atau belum kita termasuk introvert ataupun extrovert? Oke, untuk cara kita mengetahui kepribadian kita, jangan lupa kita untuk melakukan tes-tes kepribadian baik yang secara ilmiah ataupun yang prailmiah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.